Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang membangun struktur gaji pada chapter 11. Di sini saya Lita Miliana Sihotang dengan NIM 2019-27-10-15 dan ada juga teman-teman saya Novita. Silakan perkenalkan nama dan NIM-nya. Nama saya Novita, NIM saya 2019-27-10-19. Ada juga di sini teman saya Risma, silakan perkenalkan nama dan NIM-nya. Nama saya Risma Ati Pratiwi, NIM saya 2019-27-10-16. Berikut ada teman saya juga, Sri Jayanti, silakan perkenalkan nama dan NIM-nya. Nama saya Sri Jayanti, NIM saya 2019-27-10-14. Makasih. Berikut ada teman saya Lilo, perkenalkan nama dan NIM-nya. Saya Lilo Ananda, NIM 2019-27-10-17. Berikut yang pertama yang akan presentasi Sri Jayanti. Saya akan menjelaskan tentang gaji. Gaji adalah alat yang ampuh untuk memenuhi tujuan organisasi. Gaji juga berdampak besar pada sikap dari perilaku karyawan. Selain tingkat gaji, karyawan menganggap gaji sebagai tanda status dan kesuksesan. Organisasi harus mengelola dan mengkomunikasikan keputusan tentang gaji dengan hati-hati. Pembayaran, di sini juga saya akan bilang tentang pembayaran. Pembayaran adalah biaya yang besar. Baginya dari total biaya sangat bervariasi dari satu industri atau dari perusahaan ke yang lainnya. Industri grosir menghabiskan lebih dari 5% pendapatan untuk biaya penggajian. Di sisi lain juga perusahaan transportasi, hiburan, dan perawatan kesehatan lebih dari 25% hingga 40% pendapatannya untuk gaji. Nah, di sini juga ada keputusan tentang bayar. Yang pertama itu ada struktur pekerjaan. Terdiri dari gaji tarif untuk berbagai pekerjaan dalam organisasi. Contohnya, struktur pekerjaan mendefinisikan perbedaan gaji antara manajer Departemen Akuntansi dari pengawas keuangan organisasi. Dan yang kedua itu ada tingkat gaji jumlah. Tingkat gaji adalah jumlah rata-rata termasuk upah gaji dan bonus yang dibayarkan organisasi untuk pekerjaan tertentu. Struktur gaji yang membantu organisasi mencapai tujuan yang berkaitan dengan motivasi karyawan dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berbakat. Dan yang ketiga ini ada struktur gaji, kebijakan pembayaran dihasilkan dari pekerjaan keputusan. Slide selanjutnya. Ada persyaratan hukum untuk pembayaran hukum. Peraturan pemerintah mempengaruhi struktur gaji di bidang pekerjaan yang setara dengan persyaratan untuk membayar upah minimum, lembur, dan upah yang berlaku untuk kebijakan federal. Semua keputusan organisasi tentang gaji harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Nah, di sini ada perekrutan legal. Yang pertama itu ada gaji sama untuk pekerjaan yang sama, dan ada upah minimum, upah lembur, dan pembatasan. Ada juga di sini kekuatan pasar. Kekuatan pasar itu ada produk pasar dan pasar tenaga kerja.
tujuan organisasi ada tenaga kerja berkualitas tinggi. Yang kedua itu ada pengendalian biaya, ada kesetaraan dari kesetaraan dan keadilan. Keempat ada kepatuhan hukum, keputusan struktur pekerjaan, struktur keputusan gaji. Ada tingkat gaji, nilai gaji, rentang gaji, dan perbedaan gaji. Dan di sini juga ada kesempatan kerja yang setara. Pemberi kerja tidak boleh berdasarkan perbedaan gaji pada usia, jenis kelamin, ras, atau status yang dilindungi dari karyawan. Undang-undang ini tidak menjamin upah yang sama untuk pria dan wanita, kulit putih dan minoritas atau kelompok lainnya, karena begitu banyak faktor yang sah dari pendidikan hingga pilihan pekerjaan yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Slide selanjutnya. Nah, upah minimum. Upah minimum itu adalah perusahaan yang harus membayar setidaknya upah minimum didapatkan oleh hukum. Atau sebuah upah adalah tingkat gaji per jam. Ada upah lembur, standar tenaga kerja yang adil, bertindak, VLSA, atau hukum federal itu menetapkan upah minimum, upah lembur, dan persyaratan lain dari VLSA adalah bahwa pemberi kerja harus membayar upah lebih tinggi untuk kerja lembur yang didefinisikan sebagai jam kerja yang lebih dari 40 jam per minggunya. Untuk tarif lembur berlaku untuk jam kerja di atas 40 jam dalam waktu 1 minggu. Waktu kerja tidak hanya mencakup jam yang dihabiskan untuk produksi atau penjualan, tetapi juga waktu untuk kegiatan seperti menghadiri kelas yang diperlukan, membersihkan tempat kerja, atau bepergian antar lokasi kerja. Di sini ada cara menghitung pembayaran lembur. Bagai ini berlaku untuk karyawan yang bekerja 50 jam untuk mendapatkan tarif dasar sebesar $10 per jam ditambah bonus mingguan $30, dan pembayaran lembur didasarkan pada gaji pokok yaitu $400 ditambah bonus $30 dengan tarif jumlah tarifnya itu 10,75 per jam untuk setiap 10 jam lembur. Nah, di sini juga ada caranya. Ya. Selanjutnya saya akan membahas sebagian besar pekerjaan yang dibayar per jam tidak bebas dan karena itu tunduk pada undang-undang yang mengatur upah lembur. Namun membayar gaji belum tentu berarti sebuah pekerjaan dikecualikan kepada. Di sini ada macam-macamnya, ada pekerjaan anak. Dan pada pekerjaan anak, pada tahun-tahun awal revolusi industri, para majikan dapat membayar upah rendah dengan memperkerjakan anak-anak. Sekarang secara tajam membatasi penggunaan pekerjaan anak-anak dengan tujuan melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan pendidikan anak-anak. Di sini juga ada upah yang berlaku. Di bawah undang-undang ini, kontraktor federal harus membayar karyawan mereka dengan tarif setidaknya sama dengan upah yang berlaku di daerah tersebut. Perhitungan tarif yang berlaku harus didasarkan pada 30% dari angkatan kerja lokal. Di sini juga ada pengaruh ekonomi pada gaji. Organisasi harus menjaga biaya tetap rendah sehingga mereka dapat menjual produk mereka secara menguntungkan
Mereka harus mampu menarik pekerjaan di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Dan di sini ada pasar produk. Pasar produk organisasi mencakup organisasi yang menawarkan barang pesaing dan layanan. Dengan kata lain, organisasi di pasar produk bersaing melayani pelanggan yang sama. Slide selanjutnya. Dan di sini juga ada pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja ini, selain bersaing untuk menjual produknya, organisasi harus bersaing untuk mendapatkan manusia sumber daya di pasar tenaga kerja. Dan manajer penghasil pekerja teknologi, tarif gaji adalah untuk pekerja di setiap kategori, atau bisa disebut setengah dari penghasilan karyawan lebih dan setengah berpenghasilan lebih sedikit. Dan di sini ada tingkat gaji, memutuskan apa yang harus dibayar. Perusahaan mungkin menggunakan gaji tinggi untuk menarik dan mempertahankan kandidat teratas dan untuk memotivasi mereka agar mereka yang terbaik karena ingin tetap mendapat gaji tinggi pekerjaan. Di sini juga ada tabelnya, bisa dilihat sendiri tabelnya. Dan saya akan menjelaskan dari tabel tersebut. Menurut manajer penghasil pekerja teknologi pada tabel grafik di atas menjelaskan, penghasilan tahunan rata-rata yang paling tinggi itu pekerjaan arsitek dan insinyur berjumlah 70.000, sedangkan penghasilan rata-rata yang paling rendah itu pekerjaan pendukung perawatan kesehatan berjumlah 30.000. Di sini bisa dilihat sendiri tabelnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi tentang market pay. Untuk bersaing memperebutkan bakat, gunakan organisasi perbandingan. Suatu prosedur di mana organisasi membandingkan praktiknya sendiri dengan praktik pesaing yang berhasil. Survei gaji tersedia untuk berbagai jenis industri, pasar produk, dan pekerjaan pasar tenaga kerja. Profesional sumber daya manusia perlu menentukan apakah akan mengumpulkan data yang berfokus pada industri tertentu atau pada kategori pekerjaan. Lalu ada subbab yang mengatakan untuk mengumpulkan data upah di situs web BLS, yaitu sumber data yang mudah digunakan tentang upah per jam adalah sistem permintaan upah dari Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS. Nah, Badan Federal ini menyediakan data di situs webnya secara interaktif. Nah, data tersebut ini berasal dari survei kompensasi nasional BLS. Lalu, penilaian karyawan tentang keadilan gaji. Dalam mengembangkan struktur gaji, penting untuk mengingat pendapat karyawan tentang keadilan. Lagi pula, salah satu tujuan gaji adalah untuk memotivasi karyawan, dan mereka tidak akan termotivasi oleh gaji jika menurut mereka itu tidak adil. Next. Lalu ada menilai keadilan. Karyawan mengevaluasi gaji mereka relatif terhadap gaji karyawan lain. Ilmuwan sosial telah mempelajari perbandingan semacam ini dan berkembang teori ekuitas untuk menggambarkan bagaimana orang membuat penilaian tentang keadilan. Nah, menurut teori ekuitas ini, orang mengukur hasil seperti gaji dalam kaitannya dengan input mereka. Misalnya, seorang karyawan mungkin menganggap gajinya dalam hal gelar masternya, pengalamannya selama 12 tahun, dan 60 jam minggu kerjanya, untuk memutuskan apakah suatu tingkat gaji itu adil atau tidak. Nah, orang tersebut membandingkan rasio hasil dan masukannya dengan rasio hasil atau masukan orang lain. Seperti pada gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang mengkomunikasikan keadilan. Sebuah organisasi dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi terhadap apa yang diketahui karyawan dan sebagai hasilnya apa yang mereka rasakan. Lalu ada struktur pekerjaan, nilai relatif pekerjaan. Bersamaan dengan kekuatan pasar dan prinsip keadilan, organisasi mempertimbangkan kontribusi relatif yang harus diberikan setiap pekerjaan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Next. Nah, secara umum, eksekutif puncak organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja organisasi, sehingga mereka cenderung dibayar lebih banyak dibandingkan pekerja tingkat pemula. Nah, lalu ada struktur gaji yang menyatukan semuanya.
Struktur gaji mencerminkan keputusan tentang berapa banyak yang harus dibayar atau tingkat gaji yang harus dibayar, dan nilai relatif dari setiap pekerjaan atau struktur pekerjaan. Struktur gaji organisasi harus mencerminkan apa yang diketahui organisasi tentang kekuatan pasar, serta tujuan uniknya sendiri dan kontribusi relatif dari setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kalau ada tarif bayar, di situ ada tabel, dan bisa dilihat, dan kesimpulannya adalah secara matematis, garis ini menunjukkan hubungan antara evaluasi pekerjaan dan tingkat gaji. Jadi jika semakin besar pekerjaan kita semakin bagus, maka tingkat gaji kita akan semakin baik. Gitu. Dan demikian, garis miring ke atas dari kiri ke kanan, dan jika pekerjaan tingkat tinggi sangat berharga bagi organisasi. Garis kurva mungkin ke atas untuk menunjukkan gaji yang lebih besar untuk pekerjaan tingkat tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Leo, silakan. Ini ada nilai gaji. Sebuah organisasi besar dapat memiliki ratusan atau bahkan ribuan pekerjaan yang berbeda. Kumpulan pekerjaan yang memiliki nilai atau konten dikelompokkan bersama untuk membangun tingkat gaji. Yang kedua, kisaran pembayaran. Biasanya organisasi meningkatkan fleksibilitas dalam menetapkan gaji untuk pekerjaan individu. Mereka ingin mampu membayar karyawan yang paling berharga dengan jumlah tertinggi dan memberikan penghargaan atas kinerja. Dengan kata lain, organisasi menetapkan titik gaji minimum, maksimum, dan tengah untuk karyawan yang memegang pekerjaan tertentu atau pekerjaan dalam nilai gaji tertentu. Ini adalah gambar kisaran gaji. Kelompokkan menjadi 5 tingkatan gaji. Masing-masing punya tingkatan gaji sendiri. Pekerja dengan kinerja paling tinggi akan berpengaruh bagi organisasi. Maka dari itu, organisasi bisa memberikan bonus kepada pekerja tersebut. Ya. Ini adalah bayar diferensial. Penyesuaian ke tingkat tinggi untuk mencerminkan perbedaan dalam bekerja. Dalam beberapa situasi, organisasi menyesuaikan gaji untuk mencerminkan perbedaan dalam kondisi kerja atau pasar tenaga kerja. Misalnya, sebuah organisasi mungkin membayar ekstra kepada karyawan yang bekerja pada shift malam karena jam malam kurang diminati oleh sebagian pekerja. Serupa dengan organisasi mungkin membayar ekstra kepada karyawan yang berada di lokasi yang biaya hidupnya lebih tinggi. Penyesuaian ini disebut dengan membayar perbedaan. Contohnya ada karyawan yang pindah tugas ke kota lain di mana di kota tersebut biaya hidup lebih tinggi sehingga perusahaan membayar gaji yang lebih besar. Ini adalah tabel ilustrasi skema singkat dari pendekatan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan IBM yang baru sederhana. Ada band 1-10, skill required, leader and contribution, sama scope and impact. Struktur gaji dan gaji sebenarnya. Biasanya Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menetapkan struktur gaji organisasi. Sebagai bagian dari tanggung jawab manajemennya, Departemen SDM karenanya harus membagikan gaji aktual dengan struktur gaji, memastikan bahwa kebijakan dan praktik sudah sesuai. Cara yang umum untuk melakukan ini adalah mengukur rasio perbandingan, rasio gaji, dan rasio gaji rata-rata ke titik tengah kisaran gaji. Dari gambar 11.7 menunjukkan contoh, dengan asumsi organisasi memiliki nilai gaji. Organisasi akan menemukan rasio perbandingan untuk setiap nilai gaji rata-rata yang dibayarkan kepada semua karyawannya. Dalam nilai gaji, dibagi dengan titik tengah untuk nilai gaji. Jika rata-rata sama dengan titik tengah, rasio pompanya adalah 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh Novita. Ya, baik. Gambar tersebut merupakan contoh dari rasio perbandingan gaji rata-rata dengan memberikan asumsi bahwa organisasi memiliki nilai gaji. Dengan asumsi tersebut, organisasi dengan mudah menemukan rasio perbandingan untuk setiap nilai gajinya. Contohnya adalah nilai gaji 1. Bisa dilihat di gambar tersebut. Nilai gaji karyawan di pay grade employee 1, karyawan 1 sampai karyawan 4 dijumlahkan dengan hasil $9.309 dan dibagi jumlah karyawan dengan hasil $2.327.25 dibagi dengan rata-rata dan menghasilkan 1,07. Rasio perbandingan harus mendekati angka 1 agar asumsi dapat direncanakan dengan baik yang bertujuan untuk mendukung organisasi. Apa yang terjadi apabila rasio perbandingannya melebihi angka 1? Yaitu bahwa organisasi membayar lebih dari yang direncanakan untuk sumber daya manusia dan kemungkinan akan mengalami masalah dalam biaya.
Begitu pula sebaliknya, apabila perbandingan kurang dari 1, artinya organisasi membayar lebih rendah untuk sumber daya manusia, tetapi hal ini juga mengalami masalah dalam menarik atau mempertahankan karyawan. Ketika perbandingan rasio lebih atau kurang dari 1, maka diperlukannya Departemen SDM yang bertujuan untuk mengidentifikasi struktur gaji atau praktik gaji organisasi. Slide selanjutnya. Ya. Bayar selama tugas militer. Dengan adanya kebijakan yang membuat perbedaan antara gaji militer dan gaji sipil ini telah menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi beberapa pemberi kerja sejak tahun 2002. Tetapi saat harga menghadapi tantangan ini, ratusan pengusaha telah memutuskan bahwa mempertahankan hubungan positif membuat pengeluaran itu berharga. Bayar untuk eksekutif. Hal ini sangat menarik perhatian karena gaji yang sangat tinggi yang diterima para eksekutif, meskipun jumlahnya tinggi, hal ini hanya berlaku untuk sebagian kecil dari total tenaga kerja. Dan tidak sedikit karyawan melihat hal ini tidak adil. Top eksekutif membantu mengatur nada atau budaya organisasi dan karyawan di semua tingkatan dipengaruhi oleh perilaku tadi. Akibatnya, ekuitas gaji eksekutif dapat mempengaruhi lebih banyak karyawan. Dan slide selanjutnya. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut, karena karyawan merasa tidak adil, John Mackey, pendiri dan CEO Woolworths, bereaksi dengan memotong gajinya menjadi $1 dan tidak mengambil bonus atau opsi saham kemitraan hewan global. Mackey menyalahkan kesenjangan gaji yang besar antara eksekutif dan karyawan pada kinerja yang buruk oleh pekerja yang mengalami demoralisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.